And welcome to our listeners and observers on the live network. Selamat kepada kita semua dan selamat kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan akan tayangan kami ini. Tonight we're going to be looking at a very important part of the body. We're going to be looking at the liver. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu bagian tubuh yang sangat penting, yaitu liver atau hati. The liver is aptly called the project manager. Liver disebut dengan tepat sekali sebagai manajer proyek. Everything that comes into the body must first go to the project manager. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh pertama-tama harus masuk atau pergi kepada manajer proyek. And before the body lets anything go, it goes under the jurisdiction of the liver. Dan sebelum sesuatu pun meninggalkan tubuh kita ini, dia harus melapor dulu kepada manajer proyek, yaitu hati. The liver is the largest internal organ of the body. Liver atau hati adalah alat tubuh yang terbesar. It is the only organ of the body with the ability to regenerate or to regrow. Dia adalah suatu bagian daripada tubuh satu-satunya yang mempunyai kemampuan tinggi untuk membangun dirinya kembali atau bertumbuh kembali. No other organ in the body has that ability. Bagian tubuh lainnya yang mempunyai kemampuan ini. Cancer cannot get a hold on the body while the liver is working properly. Kanker tidak bisa mengalahkan tubuh ini selagi liver ini masih kuat. Being a recoverable organ, the liver can regenerate and revive. Karena merupakan suatu organ atau alat tubuh yang bisa pulih kembali, maka kemampuannya untuk regenerasi itu sangat tinggi. Let us have a look then at how the liver deals with the food that we're eating. Marilah kita melihat bagaimanakah liver itu menangani atau mengolah bahan-bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. The liver lives under our right rib. Liver ini berada di bagian bawah daripada rusuk sebelah kanan. And if the liver is not happy, dan kalau liver ini tidak bahagia, when you push it, it will hurt. Dan kalau ditekan akan terasa sakit. Now I'll show you how hard you can push your liver. Mari kita tunjukkan betapa jauhnya kita bisa menekan ke arah hati kita. Now if your liver hurts, tonight you're going to learn how to make it happy. Dan kalau Anda punya liver itu sakit, pada malam hari ini Anda akan belajar bagaimana membuatnya bahagia kembali. Never in the history of mankind have human beings eaten so many carbohydrates. Belum pernah di dalam sejarah umat manusia ini kita memakan begitu banyak karbohidrat atau let us have a look. Hidrat arang. Coba kita perhatikan. Bread is a carbohydrate. Roti adalah sebuah karbohidrat. Cereal is a carbohydrate. Serealia adalah juga satu karbohidrat. Rice. Nasi. Cassava. Ubi kayu, biscuits, biskuit, and pasta, dan berjenis-jenis pasta. I don't think pasta has come to the country, but I would endeavour to say that in Jakarta you can buy. Yeah, it's there. You can buy pasta. Ya, jenis-jenis pasta. Potatoes. Makaroni. Kentang juga adalah karbohidrat. And last and certainly least is the pure crystallized acid that's been extracted from the sugarcane plant. Dan terakhir dan juga yang sangat mengganggu ini adalah gula putih, yaitu asam yang telah diekstrak, diambil dari tanaman tebu. All of these foods in the gastrointestinal tract, semua jenis makanan ini di dalam saluran pencernaan are broken down
into little tiny structures called glucose. Akan dipecahkan menjadi struktur-struktur kecil yang disebut glukosa. And glucose is the main fuel used by every cell in the body. Dan glukosa adalah bentuk bahan bakar utama dari segenap sel yang ada di dalam tubuh. Do you remember this morning I told you that everything that goes into our gastrointestinal tract is not part of us until it gets broken down into a tiny structure? Tadi pagi saya telah menerangkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita belum menjadi bagian tubuh kita sampai dia dihancurkan kecil-kecil kemudian diserap masuk ke dalam tubuh. It's only in this tiny structure can it be absorbed into the blood and then it becomes part of us. Dan kalau sudah menjadi komponen yang terkecil yang seperti ini, barulah dia diserap masuk ke dalam darah dan kemudian menjadi bagian daripada tubuh kita. It gets absorbed into the river of life, Dia diserap masuk ke dalam aliran sungai kehidupan, which is the blood. yaitu darah. And then it goes into a main vessel, an expressway called the portal vein, straight to the project manager. Lalu dia masuk ke dalam satu saluran, yaitu jalan tol yang meluncur dengan cepat masuk ke manajer proyek. The liver then sends it to the cell. Kemudian liver itu mengirimkan bahan itu menuju sel-sel. So the glucose comes into the cell. Dengan demikian maka glukosa itu masuk ke dalam sel. And did you know that there's a veritable city inside that cell? Dan saudara tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam sel tersebut? The glucose goes through 20 steps. Glukosa ini masuk melalui 20 langkah. After 20 steps, a little chemical called pyruvate is formed. Setelah melewati 20 langkah ini, maka ada satu bahan kimia yang namanya pirufat yang dihasilkan. And pyruvate is the form of glucose that gets fed into the powerhouse of the cell. Dan pirufat inilah bahan yang nantinya dimasukkan di dalam rumah penghasil tenaga dari sel. It then goes through 8 steps, Dan kemudian dia melalui 8 langkah, which produces 36 units of energy. yang menghasilkan 36 unit tenaga. This 20-step pathway produces only 2 units of energy. 20 langkah tadi menghasilkan hanya 2 unit bahan tenaga. Now, ladies and gentlemen, this might seem a little complicated, but I'm talking about you. Saudara-saudara sekalian, hal ini nampaknya sedikit rumit, tapi sesungguhnya saya sedang berbicara mengenai diri Anda. Every lecture, I will be looking at the cell, and by the end of the week, you will know it well. Di dalam pembicaraan ceramah-ceramah ini, selalu saya akan berbicara mengenai sel, dan di akhir pekan ini Anda sudah akan lebih paham apa itu sel. On a high carbohydrate diet, Dengan memakan makanan yang berkarbohidrat tinggi, causing a release of high glucose, yang menghasilkan pelepasan glukosa yang cukup tinggi, the liver sends it to the cell, liver itu mengirimkannya ke sel, but it's too much. tetapi karena berkelebihan, And so, under the jurisdiction of the liver, some is stored. dan oleh karena kebijaksanaan pengaturan daripada liver, sebagiannya itu disimpan. And it's stored like a little bunch of grapes. Dan dia disimpan dalam bentuk satu kelompok anggur. These are the little molecules of glucose that get stored inside the muscle cell. Ini adalah bentuk glukosa
molekul-molekul glukosa yang disimpan di dalam otot. And you know our muscle cells are these here, our biggest ones are our thighs. Dan lihatlah otot kita yang ada di sini, yang paling besar adalah paha kita. Those little storage units of glucose are called glycogen. Dan unit-unit gula yang disimpan ini namanya glikogen. Glikogen. Last night for tea, Tadi malam I had a few island fruits. saya memakan beberapa buah-buah lokal. I ate tea like a pauper, Saya makan seperti orang miskin. as I usually do, Seperti biasanya saya. because I'm just going to bed. Karena saya mau pergi tidur. I woke up early this morning. Tetapi ketika saya bangun tadi pagi, I had a couple of glasses of water, saya minum beberapa gelas air putih, air jernih. and then I went on, I think it was about a 4.5 kilometer walk. Setelah itu saya berjalan sejauh sekitar 4,5 kilometer. And you have a lot of hills around here, yeah? Dan kita memiliki banyak bukit-bukit di tempat ini. Where did I get the energy? Dari manakah saya mendapatkan tenaga? I'd had no breakfast. Saya belum makan pagi. Do you wonder? Apakah saudara tahu? I just plucked the little bunches of grapes inside my muscle cells. Saya memetik akan anggur-anggur yang ada di dalam sel otot saya. I plucked these little stored glucose called glycogen, Saya memetik glukosa-glukosa yang disimpan di sana yang disebut glikogen, and it was fed into the 20-step, 8-step pathway to give me energy. dan ini diberikan melalui 20 langkah dan 8 langkah untuk menghasilkan energi. Isn't it an amazing process? Bukankah ini suatu proses yang sangat luar biasa? But Tetapi on a high carbohydrate diet, releasing high glucose, we've still got glucose left over. dengan memakan banyak sekali karbohidrat yang menghasilkan glukosa begitu banyak, tersisa glukosa yang masih cukup banyak. The steps are full, Maka langkah-langkah ini sudah penuh. the bunch of grapes is full, Anggur-anggur ini juga sudah terlalu banyak. and so now what the liver does, it causes the excess glucose to be shunted over to another cell called fat cell. Maka liver yang mengatur semuanya ini akan membuat kelebihan glukosa ini dialihkan kepada sel yang lain, namanya sel lemak. And have you noticed, especially in the city, Dan apakah Anda telah memperhatikan terutama di daerah perkotaan, that the carbohydrates keep coming? karbohidrat ini terus-menerus masuk. And what's happening to all the excess? Dan apakah yang terjadi dengan kelebihan-kelebihan itu? Over here. Pergi ke tempat ini. And the human beings, what's happening to them? Dan apakah yang terjadi dengan manusia? They're getting bigger and bigger Mengembang and bigger. dan mengembang semakin besar semakin besar. So the third place Oleh sebab itu maka tempat yang ketiga is over to the fat. adalah mengopernya ke lemak. What does the bear do through the winter months? Apa yang dibuat oleh beruang pada waktu musim salju? As he hibernates in the cave, he lives on his fat stores. Oh, maka dia tidur di goa dan dia hidup dengan memakan akan persediaan lemak di dalam tubuhnya. But what's happening to human beings today is there's no hibernation. Tetapi apa yang terjadi kepada manusia-manusia saat sekarang ini? Tidak ada yang tidur, hibernasi. And I don't know if it's happening in Indonesia, but in Australia they're getting very big. Saya kurang tahu bagaimana keadaannya di Indonesia. Australia,
manusia sudah sangat-sangat besar. And the ladies say, "Oh, I've had a baby." Dan ibu-ibu mengatakan, oh, saya sudah mempunyai bayi. And the man says, "Oh, I'm 50." Dan laki-laki itu mengatakan, saya sudah berumur 50 tahun. Have you heard all the excuses? Apakah Anda melihat alasan-alasan untuk membenarkan kegemukan ini? And the person wants to lose weight. Dan dia akhirnya ingin menurunkan berat badan. And so they're told to stop the fat. Am I right? Dan mereka disuruh stop makan yang berlemak. And the island people have been told to stop the coconut. Is that right? Dan saudara-saudara kita di daerah pedesaan disuruh jangan makan kelapa. But it is not the coconut. Tetapi bukan kelapa yang menjadi masalah. It is this high carbohydrate diet. Tetapi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. And so the simplest way to lose weight Oleh sebab itu, cara yang paling sederhana untuk menurunkan berat badan is to eat breakfast like a king, lunch like a queen, and tea like a pauper. dan makan pagi seperti raja, makan siang seperti ratu, dan makan malam seperti gelandangan atau pengemis. Lower the carbohydrates Turunkan akan karbohidrat-karbohidrat tinggi. and climb mountains in the morning. Dan usahakan naik gunung, dakilah gunung pada pagi hari. When you do exercise in the morning Kalau Anda bergerak badan pada pagi hari, and you pluck your little molecules of glucose dan Anda memetik akan molekul-molekul glukosa Anda, and you sit to eat your breakfast, dan Anda duduk untuk makan sarapan pagi, the food goes to the step pathway and then to be stored. dan kemudian makanan itu melalui langkah-langkah untuk pengolahannya, dan juga ada yang disimpan, And there's no need to go over to this spot. dan tidak perlu untuk pindah ke bagian yang sebelah sana. A lot of people don't understand this concept. Banyak orang tidak memahami akan konsep ini. So what is the most important food for the human being? Oleh sebab itu, apakah makanan yang paling penting untuk makhluk yang namanya manusia? Fiber. Serat. I'm going to give you a list here of essentials. Essential means body can't make, you've got to put it in. Saya akan membuat daftar daripada hal-hal yang disebut esensial, yaitu hal-hal yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Why is fiber an essential? Kenapa serat itu sangat penting, esensial? Because our hollow tube Karena saluran tabung kita yang lubang di tengah, it has lots of folds in it. di dalamnya berlipat-lipat And it needs to be swept every day. dan harus disapu setiap hari. And fiber sweeps it. Dan serat ini akan membersihkan, menyapu bagian dalamnya. The highest fiber food is vegetables. Makanan yang mengandung serat yang paling tinggi adalah sayur-sayuran. Remember, vegetables are high in fiber, Ingatlah bahwa sayur-sayuran itu tinggi bahan seratnya, high in minerals, and low in sugars. sangat tinggi di dalam mineralnya, dan rendah zat gulanya. Fruit is high in fiber too. Buah-buahan memang tinggi seratnya, But it is low in minerals and high in sugars. tetapi rendah di dalam mineralnya, tapi tinggi zat gulanya. And if the sugar goes too high, Dan kalau gulanya ini terlalu tinggi, it can be shunted over to be stored as fat. maka dia dapat dialihkan dan disimpan menjadi lemak. Fruit is not bad, Buah-buahan itu tidak buruk, but it can be overdone. tapi bisa berkelebihan. Now, fiber is also an essential nutrient because Serat adalah juga zat gizi yang sangat penting karena it is in the fiber part of grains where the B vitamins are.
Karena di dalam serat-serat, serabut-serabut inilah maka vitamin B itu terdapat. So if we eat carbohydrates, Oleh sebab itu kalau kita makan karbohidrat, it must be the whole grain. maka itu haruslah yang bulir-bulirnya itu utuh, tidak diserut, tidak diproses. Protein is an essential nutrient. Protein adalah suatu zat gizi yang juga wajib, esensial. Where do you find protein? Dari manakah asal protein ini? In your nuts and seeds, Di kacang-kacangan, di biji-bijian, soy, legumes. di dalam polong-polongan, kedelai. Why is protein essential? Mengapa protein itu wajib dibutuhkan? 50% of the membrane around every cell is protein. 50% daripada selaput yang membungkus sel itu terdiri atas protein. Now this morning we talked about a new cell being made. Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bagaimana satu sel itu dihasilkan atau diproduksi. And the building blocks are amino acids. Dan batu-batu batanya itu adalah asam amino. An amino acid comes from protein. Dan asam amino ini adalah berasal dari protein. Let me show you. This is protein. Marilah kita lihat, inilah protein. Let's say it's the tofu we had at lunch. Inilah tahu yang kita makan pada siang hari tadi. Enzymes in our stomach break up the structures. Enzim di dalam perut kita memotong-motong akan protein ini. They break it up to peptides and polypeptides. Dia memecahkannya atas peptida dan polipeptida. Our pancreas, which is under our left rib, Pankreas kita yang berada di bawah rusuk kita sebelah kiri, it releases enzymes that break these structures down into singular structures. dia mengeluarkan akan getah-getah yang mengandung enzim yang memotong-motongnya lebih kecil lagi, And they're amino acids. yaitu menjadi asam-asam amino. Then that can be absorbed out of our hollow tube and into our blood. Dan kalau sudah dalam bentuk kecil seperti ini, maka dia dapat diserap daripada saluran kita, tabung kita itu, dan masuk ke dalam darah. And then the blood takes it to the cell to be used. Dan kemudian darah membawanya ke sel untuk bisa digunakan. And remember, it's to be used for the building. Ingat bahwa ini adalah untuk bangunan, bahan bangunan. Whereas the glucose is used as the fuel. Sedangkan glukosa digunakan sebagai bahan bakar. So that makes protein essential. Itu sebabnya maka protein itu wajib harus ada. The third essential is fat. Yang berikutnya yang juga wajib ada adalah lemak. 50% of the membrane around every cell in the body is fat. 50% daripada selaput pembungkus sel di dalam tubuh kita ini adalah lemak. That makes fat pretty important, doesn't it? Maka dibutuhkanlah lemak. Lemak penting. Now this is a nerve cell. Ini adalah suatu sel saraf. This is what's in our brain. Inilah yang ada di dalam otak kita. And once the water's gone, Dan bila mana this cell is 70% fat. dan sel ini lebih tinggi terdiri dari lemak, 70%. If you're not having fat in your diet, your brain doesn't work. Maka perlu lemak. Kalau tidak ada lemak di dalam makanan kita, maka otak kita akan tidak bisa bekerja. That's why these are the three essentials. Maka 3 perkara ini adalah sangat-sangat penting. But carbohydrates are a non-essential. Tetapi karbohidrat ini adalah bisa tidak diwajibkan. That means you can live without it. Yaitu Anda boleh hidup walaupun tidak ada karbohidrat. But I don't suggest you do.
Tapi saya tidak mengusulkan Anda melakukannya. Phew. We like it. Oh, kita suka akan hal-hal ini. These are not bad, Ini tidak buruk, only when they're overdone. tetapi kalau berkelebihan, Only when they're overdone and refined. hanya kalau mereka itu berkelebihan dan mereka itu diperhalus. But how many people overdo the non-essential and eliminate the essential? Tetapi berapa banyak orang yang melalaikan, yang menggunakan yang non-esensial, tetapi yang wajib ini justru dilalaikan. I think that in your cities it's similar to Australia. Saya kira di kota-kota besar Indonesia ini mirip dengan di Australia. Cereal and toast for breakfast. Yaitu ya hanya makanan toast ya untuk makan pagi, Biscuits and cup of tea, morning ya, tea. ya biskuit dengan minum kopi untuk pagi hari, Sandwiches or rice for lunch. dan kemudian makan nasi, makan roti waktu siang, Potato, pasta, rice for tea. kentang pasta, nasi dengan teh. You see, too much carbohydrate. Terlalu banyak karbohidratnya. The carbohydrate part of the meal is the negotiating part of the meal. Bagian makanan yang mengandung karbohidrat adalah bagian negosiasi atau ya tawar-menawar. It changes depending on your age. Maka ini akan berubah sesuai dengan umur kita. Your size, your fitness. Tergantung juga kepada ukuran kita, tergantung juga kepada keadaan kebugaran kita. The physical and mental output that you do through the day. Tergantung daripada aktivitas otak dan kegiatan tubuh otot yang kita buat setiap hari. How would a person know they're getting the correct carbohydrates? Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa kita memperoleh jenis karbohidrat yang tepat? Size is a good indication. Nah, ukuran badan ini adalah suatu penanda yang baik. Energy is a good indication. Tenaga adalah suatu tanda hal yang baik. Now, if someone wanted to lose weight quickly, Kalau ada di antara kita mau cepat menurunkan berat badan, what would they drop drastically? apakah yang harus dihentikan secara drastis, diturunkan secara drastis? Yeah, the carbohydrates. Yaitu golongan-golongan karbohidrat. And if someone wanted to put on weight, Dan kalau ada orang yang ingin menaikkan berat badannya, what would they increase? apakah yang mereka akan tingkatkan? Not the carbohydrates, Bukan karbohidrat, because I don't know anyone that wants to put that on. karena saya tidak tahu apakah ada orang yang mau menambahkan hal ini, They want to lemak. put the muscle on. Tetapi yang kita mau besarkan itu adalah ototnya. How do you put the muscle on? Jadi bagaimana kita bisa membangun otot kita? Your protein. Yaitu menambah protein. Your protein. Protein kita. These are the 3 foods that keep the food in the stomach longer so you don't get hungry. Ini adalah 3 hal yang membuat makanan itu tahan lama di perut sehingga kita tidak mudah lapar. We call it satiation, Yaitu kenyang, satisfaction. yaitu puas. But when someone's on a high carbohydrate diet, Tetapi kalau orang itu memakan akan makanan yang tinggi karbohidratnya, they're wanting to eat all day mereka mau makan terus menerus because they never get to the feeling of satisfaction. karena tidak pernah kenyang. Now you can see that Indonesia, the traditional diet, was well supplied here. Kita mengetahui bahwa makanan tradisional Indonesia itu maka cukup menyediakan hal-hal ini. It is when white man's food is introduced, then the carbohydrates start to rise. Dan kemudian kalau makanan putih, makanan orang putih, orang bule mulai masuk, maka mulailah
peningkatan daripada karbohidrat ini. And it's almost impossible to go the distance between meals. Dan adalah sangat-sangat sulit untuk melaksanakan itu makan di antara waktu makan. Let's go to the Garden of Eden diet and see what God has given mankind to eat. Coba kita selidiki, apakah makanan manusia di Taman Firdaus itu yang Tuhan telah ciptakan untuk menjadi makanan manusia? Genesis 1:29, God said, Di dalam Kejadian 1 ayat 29 Tuhan mengatakan, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth. Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang ada di permukaan bumi. Let's have a look at the food, Kita melihat akan jenis makanannya, the protein content, kita melihat kandungan proteinnya and the carbohydrate content. dan kandungan karbohidratnya. A herb bearing seed is a grain. Yaitu tumbuhan yang berbiji itu adalah biji-bijian atau padi-padian. So wheat, rye, barley, oats, millet. Yaitu jenis gandum-ganduman, havermut, millet. How many on our carbohydrate list are from the grain department? Di antara karbohidrat ini, mana yang berasal dari biji-bijian? Bread, cereal, rice, biscuits, pasta. Nah, biji-bijian itu adalah roti, serealia, nasi kita, biskuit, pasta. So you see, the high carbohydrate diet is mostly from the grain department. Jadi kita melihat bahwa karbohidrat ini terutama berasal dari biji-bijian. Grains are high in protein Biji-bijian ini tinggi zat proteinnya and they are high in carbohydrate. dan mereka tinggi juga di dalam kandungan karbohidratnya. Herb bearing seed Yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbiji, is a legume. biji-bijian, Legume, dan polong-polongan, kedelai, brenebon dan sejenisnya. which is garbanzo, lentil, Garbanzo, soy. lentil, kedelai, Any more they know? ya, kacang-kacang polong, polong-polongan, Legume, legum, ya, polong-polongan. high in protein, Proteinnya tinggi medium to low in carbohydrate. dan agak sedang dan rendah karbohidratnya. They are about a third the carbohydrate content that you will find in grain. Karbohidratnya ini hanya sepertiga dibandingkan karbohidrat dari biji-bijian. Every herb bearing seed, so we have a seed. Kemudian kita bicara mengenai biji-bijian, Pumpkin seed, yaitu biji labu, sesame seed, wijen, sunflower seed. matahari, biji matahari. Pumpkins grow in Indonesia. Iya. Do you know that the pumpkin seed has more protein than any meat? Nah, apakah kita mengetahui bahwa biji labu itu kandungan proteinnya itu lebih tinggi daripada daging manapun juga? Save your pumpkin seeds. Maka gunakanlah akan biji-biji labu kita. These seeds are high in protein and low in carbohydrate. Dan biji-bijian ini tinggikan proteinnya, tapi rendah di dalam karbohidrat. God said, Behold, I have given you every herb-bearing seed which is upon the face of the earth. Tuhan sudah berkata, aku telah memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang ada di permukaan bumi. And every tree, in the which of the tree is a fruit-yielding seed. Dan setiap pohon yang buahnya itu berbiji. That's a nut. Yaitu termasuk, yaitu kacang-kacang dari pohon. Nuts come from the fruit of a tree. Yaitu dari buah pohon. Nut. A peanut is not a nut. Bukan kacang tanah. Kacang tanah itu tidak termasuk nut. A peanut is a legume. Yaitu kacang tanah itu sebenarnya adalah polong-polongan. So nuts. Jadi nut.
What nut do we have in Indonesia? Kenari. Yeah. We have the kenari nut. Kenari nut. We get almonds and Brazils, Almond, macadamia, Brazil, nut, kemiri. Nah, They are high in protein and low proteinnya tinggi, tapi karbohidratnya rendah. and low in carbohydrate. Ya, rendah karbohidratnya. To ensure that you are getting the 3 essentials, Untuk menjamin bahwa saudara akan memasukkan asupan 3 bahan yang wajib ini, and not overdoing the non-essential, dan jangan melebihkan terhadap yang non-esensial, we need to decrease the grain maka rumusnya sangat mudah. Kurangilah akan biji-bijian, padi-padian, and increase the legume, seed, and nut. dan tingkatkanlah akan polong-polongan, biji-bijian, dan kacang-kacangan By dari doing pohon. that, we will ensure a proper balance. Jadi dengan melakukan hal ini maka kita akan memiliki keseimbangan yang tepat. At the end of verse 29 in Genesis, God said, "The seed, to you it shall be for meat." Di sana di dalam ayat Kejadian 1 ayat 29 bagian akhir dikatakan biji-bijian itu akan menjadi seperti daging bagimu, makananmu. God is telling us Tuhan memberitahu kita that the seed bahwa biji is essential adalah penting because it is high in fiber, protein, and fat. karena dia mengandung serat, protein, dan lemak. And what most people do is they have an imbalance by overdoing the grain. Dan apa yang kebanyakan orang berbuat adalah terjadilah ketidakseimbangan oleh karena melebihkan padi-padian yang ini. Especially is this Grain. happening in the cities Terutama ini terjadi di perkotaan because it is so easy to buy this. karena begitu mudah untuk memperoleh, membeli akan bahan-bahan ini. You see, the seed is like the chicken's egg. Biji itu adalah mirip seperti telur. For life to come out of a seed, it must contain all the essential nutrients for life. Agar kehidupan bisa muncul daripada suatu bibit, maka dia harus mengandung seluruh kebutuhan untuk menopang kehidupan tersebut. When we were on our morning walk this morning, I saw a plant that had a seed head. Saya ketika kita tadi pagi berjalan, saya melihat ada satu tanaman yang ujung pucuknya itu ada satu biji. It was about this high, Setinggi ini, and the seeds were all tiny little hard red things. dan biji-bijinya itu kecil-kecil warna merah. I don't know what it was, but it's some sort of grain. Saya tidak tahu apa itu, tapi itu sejenis padi-padian. It would be a good native grain. Itu mungkin adalah suatu tanaman asli daerah kita. But living here, your best carbohydrates are your rice and your cassava. Tetapi di tempat ini, sumber karbohidrat yang paling baik itu adalah nasi dan ubi kayu. And these two carbohydrates, Dan kedua jenis karbohidrat ini, because they are so bound up in fiber, karena sudah dicampur baik-baik di dalam serat, they slowly release the glucose. maka mereka melepas glukosa itu dengan cara yang lamban. When these other ones are eaten in their refined state, Yang lainnya ini kalau dimakan di dalam keadaan yang sudah diperhalus, the glucose is released too fast. maka glukosa itu terlalu cepat dilepaskan. And when these two are full, it has to go to the fat. Dan setelah memenuhi akan hal ini, maka dia akan beralih menjadi lemak. Which is happening in all cities around the world today. Yang terjadi di seluruh kota-kota besar di dunia ini. It is another reason why human beings are so sick. Itu adalah salah satu alasan mengapa manusia dewasa ini sudah begitu sakit. The
They're eating the wrong fuel. Mereka memakan bahan bakar yang keliru. But it is easy in Indonesia. You just go back to your native diet. Adalah sangat mudah di Indonesia, kembalilah kepada makanan yang tradisional. It's not easy in Australia. Tidak mudah di negara kami. There's no native diet. Di sana tidak ada makanan tradisional. It's a long time since the Aboriginals roamed the bush in Australia. Sudah lewat masanya ketika penduduk asli itu hidup berkelana di seluruh Australia. Many generations. Sudah berketurunan yang lalu, masa lalu. 90% of the Aboriginal people or the indigenous people you meet, they don't even know what the native food is. Dan dewasa ini penduduk asli sekalipun mereka tidak mengenal akan makanan-makanan yang asli alami mereka. But you still have many people living and growing their food in the hills. Tetapi kita di sini masih ada orang-orang yang tinggal di pegunungan, di pedesaan, yang mereka itu menghasilkan makanan mereka secara alami. But I know that the poison is infiltrating. Tetapi sekarang hati-hati, karena racun itu sudah mulai datang, masuk. Because on my morning walk this morning, I saw evidence. Karena pada pagi hari ini ketika berjalan, saya melihat bukti-bukti. Little plastic packets that were empty that had contained poison. Ada paket-paket plastik pembungkus yang tadinya mengandung racun. Here it is. Yaitu ada yang mengandung gula putih. That's the poison. Gula putih adalah racun. So it is even coming in up here in the hills. Dan ini juga sudah datang ke daerah pegunungan-pegunungan kita ini. There is nothing wrong with the sugar cane. Tidak ada kesalahan dengan tebu. It is the pure crystallized acid that's extracted from it that is the poison. Tetapi asam yang telah diambil keluar dari tebu itu yang sudah diperhalus, itulah yang menjadi racun. Now I want to show you what the body does to get rid of the poisons. Sekarang saya ingin memberitahu kepada saudara sekalian apa yang dibuat oleh tubuh untuk membuang akan racun-racun ini. The liver is an amazing organ. Liver atau hati adalah salah satu alat yang sangat luar biasa. God designed it to get rid of built up poisons in the body. Tuhan sudah merancangnya untuk membuang akan racun-racun yang tertimbun di dalam tubuh. Where do the poisons come from? Dari mana asal usul racun-racun ini? Comes from chemicals. Itu berasal daripada bahan-bahan kimia. It comes from the waste that goes into the air from the cars. Itu berasal daripada sampah yang dibuang dari mobil. When I was in Jakarta last night, my driver said you can't see the stars in Jakarta. Dan ketika kita lewat Jakarta, dia katakan sulit melihat akan bintang-bintang di Jakarta. Why can't you see the stars? Kenapa tidak bisa melihat bintang? Smog. Oh, karena kabut asap yang menghalanginya. So you see the poisons are coming in. Maka racun-racun berdatangan. They come in and they get taken straight to the project manager. Oh, mereka masuk ke dalam dan mereka dibawa kepada manajer proyek. The liver says, nasty guy, wrap him up in fat and store him. Lalu liver mengatakan, oh orang nakal ini, ayo kita bungkus dia dengan lemak. Lalu kita simpan dia. All up in here. Masukkan dia ke lemak, jaringan lemak. And then as the person reduces their carbohydrates, dan ketika orang itu mulai menurunkan akan penggunaan karbohidratnya, and increases their fiber, protein and fat, dan mulai meningkatkan serat, protein dan lemak, and starts to climb hills in the morning, dan mulai mendaki bukit-bukit pada pagi hari, some of the fat cells start breaking down to give the glucose. maka
Sebagian daripada sel-sel lemak ini mulai dihancurkan untuk bisa mengeluarkan glukosa yang dibutuhkan. We were going to be back for breakfast at 8 this morning, but we didn't get back till 9. Tadi pagi kita seharusnya makan jam 8, tapi nanti kita makan jam 9. By that time, I'm sure all my glycogen stores had been used up. Pada jam tersebut saya yakin bahwa simpanan-simpanan glikogen saya sudah terpakai. So the body then goes to the biggest reserve of energy in the body, fat cells. Maka tubuh beralih meminta energi tenaga daripada tempat simpanan energi yang terbesar di dalam tubuh, yaitu sel-sel atau jaringan lemak. As the fat cells get broken down to give glucose, Dan bila mana sel-sel lemak ini mulai memberikan glukosa, the fat-soluble toxins are released. maka racun-racun yang tadinya sudah larut di dalam lemak ini terlepas. Most poisons are in a fat-soluble state. Dan kebanyakan racun-racun itu adalah dalam keadaan yang larut di dalam lemak. And they can't be released like that. Dan mereka tidak boleh sekedar begitu saja dilepaskan. So the liver has to break them down to a water-soluble state. Oleh sebab itu maka liver akan memecahkan mereka menjadi satu bentuk yang bisa larut di dalam air. Then we can sweat it out or urinate it out. Maka dia akan keluar melalui air kencing atau keluar melalui pori-pori kita, keringat. And so that's what the liver does. Itulah pekerjaan daripada liver. Now the liver does it in 3 phases. Dan liver mengeluarkan racun dengan 3 tahap, 3 fase. This is the symbol for the fat-soluble toxin that maybe we got in from the car fumes. Ini adalah racun yang bisa larut di dalam lemak, yaitu misalnya racun yang masuk melalui asap mobil. After climbing my mountain this morning, it's been released from here. Maka setelah saya naik gunung, maka racun ini keluar dari lemak saya. So the liver takes it Maka hati akan menangkapnya and it breaks it down dan memecahkannya to a metabolite. menjadi suatu produk yang disebut metabolit. It's a big word, but it's just the first stage of breakdown. Ini ada kata yang luar biasa, tetapi itu artinya hasil daripada tahap pertama. It is more complicated now. Dan setelah ini dia sudah semakin rumit. Let me explain. Say I'm pruning the garden. Coba saya bisa terangkan, saya ini sementara mau membersihkan akan tanaman ini, membuang pucuk-pucuk yang berkelebihan. And I've plucked up all the weeds. Dan saya juga sudah mengangkat semua akan rumput-rumputan. It looks a mess. Oh, nampaknya kacau, kotor. It's more complicated than it first was. Oh, nampaknya lebih amburadul dibandingkan awal. But I have to go through that to get a tidy garden. Tetapi saya harus membuat hal ini supaya merapihkan akan taman saya. Let's say the shed. I'm going to clean out the shed. Contohnya saya mau membersihkan akan bengkel. I pull everything out. Saya keluarkan semuanya. It's a mess. Oh, kacau balau. But I have to do that to get a tidy shed. Tetapi saya harus membuatnya supaya bengkel saya ini rapih kembali. You go into the kitchen in the middle of preparing a meal. Anda pergi melihat, tengoklah akan dapur, sementara sibuk untuk menyiapkan makanan. Stuff everywhere. Amburadul, segalanya di sana, di sini. But I have to do that to get the meal. Tetapi saya harus melakukannya supaya saya bisa menyiapkan makanan. And that's why this is more complicated. Itu sebabnya maka bahan ini lebih rumit. The liver has certain needs
at this stage. Hati membutuhkan beberapa hal, kebutuhan-kebutuhan tertentu pada tahap ini. It needs green and orange vegetables. Yaitu dia butuh sayur-sayuran yang berwarna hijau, sayur-sayuran yang berwarna oranye, kekuning-kuningan. God has put in the green and the orange vegetables. Tuhan sudah menyiapkan akan sayur-sayuran berwarna hijau dan kuning, Special substances yaitu suatu bahan-bahan yang istimewa, yang khusus, that can mop that up. yang bisa membersihkan akan yang ini. In phase 2, Di dalam fase kedua atau tahap yang kedua, the liver takes this hati akan mengambil metabolit ini, and joins it together lalu memadukannya with amino acids. dengan asam-asam amino, And that produces the water-soluble state. dan menghasilkan bahan yang larut di dalam air. That's like bringing in the truck and getting all the weeds that are from the weeded garden. Sekarang ini truk datang, lalu kemudian memasukkan semua sampah-sampah yang sudah terkumpul. And that's what the amino acids from the protein that you eat do. Dan inilah yang dihasilkan oleh amino asid atau asam amino yang berasal daripada protein makanan kita. And in phase 3, Dan di langkah yang ketiga, tahap yang ketiga, this water-soluble state, which is a wave in a box, dan yang sudah larut dalam lemak ini, gambarkan kotak dengan gelombang air, it is released out the sweat or the urine. dan ini akan dibuang melalui keringat atau air kencing. Now, what I have just told you, most people only learn in med school. Apa yang saya ceritakan kepada Anda mungkin hanya diberitahu kalau Anda sekolah kedokteran. So to make it very, very simple, Oleh sebab itu, untuk membuatnya sangat-sangat sederhana, for the body to get rid of the poisons that come into us, agar tubuh bisa membuang racun-racun yang masuk ke dalamnya, we need to be eating a lot of vegetables, kita harus makan cukup banyak sayur-sayuran. we need to be eating our plant proteins, Kita harus memakan protein-protein berasal dari tumbuh-tumbuhan. and then our liver can break this to a water-soluble state so we can just sweat and urinate it out. Sehingga kita membantu liver kita bisa membuangnya dengan keringat atau kencing, air seni. Isn't God good? Apakah Allah itu tidak luar biasa baiknya? That we can live on planet Earth in 2012 Sehingga kita bisa hidup di atas bumi ini pada tahun 2012. and deal with these environmental poisons we're subject to. Dan kita bisa menangani akan racun-racun lingkungan yang kita sudah terpapar kepadanya. I gave this lecture in America a few years ago. Saya memberikan ceramah ini di Amerika beberapa tahun yang lalu, And a man said to me, dan seorang pria berkata kepada saya, he said, this is not for your lay people, this is for your academics. ini adalah bukan untuk orang-orang awam, ini adalah untuk orang-orang yang sekolah di perguruan tinggi. I said, lay people have livers too. Saya katakan orang-orang awam juga memiliki liver. You don't have to know the detail that I know to understand that we need vegetables, protein, fiber, and fat. Anda tidak perlu untuk mengetahui seluruh detail-detail seperti yang saya ketahui untuk mengetahui bahwa Anda butuh sayur-sayuran hijau dan oranye dengan protein, serat, dan lemak. This is the messy kitchen in the middle of cooking. Ini adalah dapur yang amburadul pada saat sedang memasak. This is piled into the trailer. Ini semua
sampah itu dimasukkan ke dalam truk sampah. From the weeding, Akibat hasil setelah selesai bekerja. and this is driving it out to be burnt. Dan inilah membawanya pergi keluar untuk dimusnahkan atau dibakar. You can see why God said, Itu sebabnya kita bisa mengerti mengapa Allah berkata, the seed, to you it shall be for meat. biji-bijian itulah yang akan sepertinya daging atau makanan bagi Anda. Meat referring to the main substance of your food. Mie atau daging itu adalah menandakan yaitu bahan makanan utama. God knew Tuhan tahu what we would be subject to today. apa keadaan yang sedang kita hadapi dewasa ini. So way back in the Garden of Eden, Jadi jauh sebelumnya di Taman Firdaus Eden, even before the fall of man, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, God made some statements that are applicable to us today. Tuhan membuat pernyataan-pernyataan yang berlaku juga bagi kita dewasa ini. Some people say to me, Beberapa orang berkata kepada saya, we shouldn't eat fat because of cholesterol. "Oh, hindarkanlah lemak-lemak karena kolesterol." Put your hand up if you've heard of cholesterol. Siapa yang telah mendengar kata kolesterol? A few people have heard of cholesterol. Oh ya, When I ada yang was, mendengarkan. when I worked Cholesterol. in the operating theatre, we did a bypass one day. Pada satu waktu saya masih kerja di ruang operasi, dan satu hari kita membuat operasi jantung bypass. The artery was all blocked. Pembuluh darah arterinya itu sudah tersumbat. The surgeon cut it out, and then he got some tweezers and he pulled the white gristle out of the artery. Lalu kemudian ahli bedah itu mengguntingnya, lalu dia ambil penjepit dan mulai menarik akan bahan yang warnanya kuning-kuning. He said, "This is cholesterol." Inilah kolesterol. Does God make anything bad? Apakah Allah membuat sesuatu yang buruk? The body makes cholesterol for a reason. Tubuh memang menghasilkan kolesterol, tetapi untuk suatu maksud atau kegunaan. The liver makes cholesterol. Liver atau hatilah yang menghasilkan kolesterol. And one of the cholesterols, called LDL, Salah satu jenis kolesterol yang disebut LDL is the repairer and the rebuilder. adalah yang memperbaiki dan yang membangun kembali. Let me show you how all that gristle built up in the artery. Saya ingin ceritakan bagaimana cara penumpukan kristal ini di dalam pembuluh darah. Here is the artery. Ini adalah arteri pembuluh darah, pembuluh nadi. If someone smokes cigarettes, Kalau seorang merokok, it weakens the arterial wall and holes can be made. merusak akan dinding daripada bagian dalam arteri ini sehingga terjadi lubang-lubang. Fungus can poke holes in the arterial wall. Jamuran, jamur-jamur bisa membuat lubang-lubang pada dinding arteri bagian dalam. Margarine can cause little fat goblets Margarin, juga mentega. to be built up there. Dan Alcohol, it causes a weakening of the arterial wall. alkohol juga menyebabkan dinding dalam itu rusak. The rebuilder and the repairer is sent along to patch it up. Maka dikirimkanlah si yang memperbaiki dan yang membangun kembali untuk menempel You see, luka-luka ini. cholesterol is not the problem. Kolesterol bukan itulah yang menjadi permasalahan. It's just come along to clean up the damage. Dia datang untuk menempel, memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Or to repair the damage. Atau memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Now, what's supposed to happen now?
Apa yang seharusnya terjadi? Is the person supposed to stop drinking and smoking? Orang itu harus stop merokok, stop minum minuman keras. They're supposed to clean up their house so they're not breathing in mold. Mereka harus membersihkan akan rumahnya supaya tidak menghirup masuk yaitu lumut-lumut, jamur-jamur. They're supposed to stop eating margarine and go back to coconut oil. Mereka harus menyetop makan mentega dan kembali kepada minyak kelapa. They're supposed to be eating a food program high in fiber, good proteins and some fats. Mereka harus memakan akan makanan yang tinggi serat, protein dan lemak. And then the arteries heal. Kemudian arteri itu akan sembuh. And then another cholesterol called HDL. Dan kemudian satu jenis kolesterol lain yang namanya HDL. It comes along and takes away all the build-up. Dia akan datang lalu dia mengambil semua tempelan-tempelan tersebut. That's what's supposed to happen. Itulah yang seharusnya terjadi. But in many people in Australia, and I'm sure in the cities of Indonesia, the lifestyle remains bad. Tetapi di negara kami Australia dan di beberapa kota besar di Indonesia, saya yakin pola hidupnya terus dipertahankan buruk. And in so many people, the build-up is so big. Pada beberapa orang, maka penumpukan itu menjadi begitu tebal. Not much blood can get through there. Maka darah sudah semakin sedikit yang bisa melewati. And the blood carries the oxygen. Dan darah yang mengandung oksigen. And the person gets breathless all the Maka time. orang itu mudah capek, mudah letih. They have no energy. Mereka tidak ada kekuatan. The river of life has been inhibited. Sungai kehidupan itu sudah terhambat. The cells not getting the glucose or the oxygen. Sel-sel tidak mendapatkan glukosa dan oksigen. Do people in Indonesia have heart attacks? Apakah orang-orang di Indonesia mendapatkan serangan jantung? There's your heart attacks. Oh ya, You benar. see, this muscle cell, you put a lot of those together, you got a heart. Jadi saudaraku yang kekasih ini adalah sel otot. Sama seperti otot jantung juga. This 20-step pathway has no oxygen. Nah, di dalam melakukan 20 langkah ini tidak dibutuhkan oksigen. Whereas the 8-step pathway has oxygen. Tetapi untuk langkah 8 ini itu membutuhkan oksigen. And look at this, oxygen delivers 36 units of energy. Karena oksigen ini ada, maka hasil energinya lebih tinggi, 36 unit energi. No oxygen, 2 units of energy. Tanpa oksigen, maka hasilnya hanya 2 unit tenaga, energi. Many people that come to our health retreat, Kebanyakan orang yang datang ke tempat pengobatan alami kami, they say to me, I'm always tired. oh, saya sangat letih, mudah letih. I have no energy. Saya tidak ada tenaga. Is it because the blood's not getting through because it's all built up? Apakah itu adalah karena aliran darah yang sudah tersumbat oleh karena terlalu banyak penghalang yang telah mengendap di sana? And people say the problem's cholesterol. Dan orang mengatakan, oh masalahnya adalah kolesterol. And so the people are told, stop eating fat. Jadi orang-orang disuruh, ya stop makan lemak. And one of the essentials has stopped. Dan salah satu hal yang penting dihentikan. I was in New South Wales in Australia. Saya berada di Australia bagian selatan. Giving meetings 3 weeks ago. Memberikan ceramah-ceramah 3 minggu yang lalu. And a man came to speak to me.
Dan ada seorang pria yang datang berbicara kepada saya, He's 62, umurnya 62 tahun. very well built. Badannya sangat kekar. He told me that 10 years ago he was obese. Dia katakan bahwa 10 tahun yang lalu dia kegemukan. 3 times the size. 3 kali ukurannya sekarang ini. He had high cholesterol, high blood pressure. Kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. His doctor put him on a fat-free diet. Dokternya membuat dia mengikuti diet yang rendah lemak, tanpa lemak. After 1 year, he was the same size. Setelah 1 tahun, ukuran tubuhnya masih sama. What's the definition of insanity? Apakah definisi daripada gangguan jiwa? To do what you've always done and expect different results. Melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan terjadinya perubahan. So he did a study on nutrition, Oleh sebab itu dia mulai mempelajari akan ilmu gizi, on exercise, mengenai gerak badan. and he found that fat is not the problem. Dan ia temukan bahwa lemak bukan itulah inti permasalahan. He decided to drop the carbohydrates right down. Dia memutuskan akan mengurangi karbohidrat, Increase the fiber, protein, and fat. meningkatkan akan serat, protein dan lemak, Do some high intensity exercise. dan melakukan akan gerak badan yang berintensitas tinggi. So every morning he used up all his glucose stores. Oleh sebab itu maka setiap pagi dia menghabiskan akan persediaan glukosanya, Even to the point of starting to burn up some of his fat stores. bahkan sampai dia mulai bisa menggunakan dan membakar akan lemaknya. It took him 1 year and he lost 100 kilos. Dan setelah 1 tahun dia bisa turun 100 kilogram. He had a big roll of spare skin on his stomach. Dan memang terjadi sisa-sisa kulit, lipatan kulit pada perutnya. His blood pressure was down and his cholesterol was down. Tekanan darahnya sudah turun, kolesterolnya sudah turun. His energy levels were extreme. Dia punya kekuatan itu sangat-sangat tinggi. He thought, I feel so good, I can handle this big lump here. Dan dia mengatakan, saya rasanya begitu baik, tidak masalah lah kalau saya juga punya perut itu menggantung sisa-sisa kemarin. He said it took him 2 years. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan sekitar 2 tahun But bagi dia. in 2 years, all the loose flesh Di dalam went. 2 tahun maka lipatan kulit ini baru bisa ditangani. Now, some people go to hospital and get it all cut out. Nah, ada orang-orang yang pergi ke rumah sakit untuk dioperasi saja, dibuang. No need. Tidak perlu operasi. Do you remember in the lecture this morning, Kalau diingat di dalam ceramah tadi siang, I said in 2 years you can have a new body. bahwa dalam 2 tahun Anda bisa membentuk akan tubuh yang baru. In another lecture, I will go into detail the effect of exercise in the cell. Di dalam ceramah yang berikut-berikutnya, saya akan berbicara mengenai pengaruh daripada gerak badan terhadap kesehatan daripada sel. But very simply, exercise speeds up this whole pathway. Tetapi dengan secara ringkas, gerak badan akan mempercepat proses ini. This man at the age of 62 Orang ini yang telah berumur 62 tahun, was healthier and fitter than he'd been at 30. dia lebih sehat, lebih bugar ketimbang waktu dia masih berumur 30 tahun. He had so much energy he could barely sit still.
Dia memiliki energi atau tenaga yang begitu kuat, dia tidak bisa duduk diam. You see, I did a 2-day seminar. Saya melakukan seminar 2 hari. I spoke all day and into the night. Dan saya bicara sepanjang hari sampai malam. And he was on the edge of his seat the whole time. He was on the edge of his seat the whole time. Dan dia senantiasa duduk di depan daripada kursinya setiap waktu. Nodding all the time. Dan mengangguk-angguk, menyetujui setiap waktu. He was so excited to finally hear. Dia begitu gembira untuk akhirnya dia bisa mendengar. What he had proved in his own body. Apa yang dia telah buktikan memang terjadi di dalam tubuhnya. Sadly, there's a lot of vested interests. Yang disesalkan adalah kepentingan-kepentingan yang terselubung. And the margarine companies, they spend a lot of money trying to convince you it is best. Perusahaan-perusahaan mentega mengeluarkan banyak biaya untuk meyakinkan kepada Anda bahwa ini adalah yang terbaik. But the fact is, Tetapi kenyataannya, margarine is one structure short of plastic. mentega itu, dia punya susunan itu, satu langkah lagi sudah jadi plastik. So if you eat margarine, you should eat the container it comes in. Jadi kalau Anda makan mentega-mentega, ya samalah, makan saja dia punya kantong pembungkus plastiknya juga. That's how close it is. Itu sudah dekat sekali. But God gave the island people the coconut. Tetapi Tuhan memberikan kepada masyarakat di kepulauan, di desa-desa, pohon kelapa. Does God make mistakes? Apakah Allah sudah salah melakukan? No, no. Tidak, tidak. The coconut is perfectly designed for the island people's needs. Kelapa itu telah dirancang dengan tepat untuk kebutuhan daripada masyarakat di kepulauan. It is a fat that does not spoil in the heat. Itu adalah suatu lemak yang tidak akan membusuk pada suhu yang tinggi atau panas. It is a fat that protects the island people against fungus. Ini adalah suatu lemak yang melindungi akan penduduk di kepulauan ini dari jamur. It is designed to give energy. Dia telah dirancang untuk memberikan tenaga. There is no better fat lemak yang lebih baik daripada kelapa. than the coconut. Daripada kelapa itu. And I think you can buy it fairly cheaply. Dan saya yakin bahwa Anda bisa membelinya dengan harga yang tidak terlalu mahal. For thousands of years, it has kept the island people healthy. Selama beribu-ribu tahun, kelapa ini telah menjaga akan orang-orang di kepulauan ini agar tetap sehat. When did the island people become unhealthy? Kapankah penduduk-penduduk di daerah kepulauan ini mulai menjadi sakit? When the white man came. Yaitu ketika orang kulit putih datang. Am I right? Apakah saya benar? I know I'm white. Saya tahu bahwa saya berkulit putih. I have come to redeem. Saya sudah datang untuk membalas budi. But I say to the island people, Tapi pull out the sugar cane. Tapi saya berkata kepada orang-orang yang ada di kepulauan, cabut akan tebu, Plant more coconuts. Tanam lebih banyak kelapa. Because the Western world is discovering the wonders of the coconut. Dan dunia barat sedang menemukan kehebatan daripada kelapa.
Now, I don't see coconuts growing around here. It's the coast, yeah? Saya tahu bahwa kelapa tidak tumbuh di atas sini, tetapi di bagian bawah. But I'm Yes. sure you can buy them in the markets, yeah? Dan saya yakin bahwa Anda bisa memperolehnya di pasaran. And God designed them such that they keep well. Dan Allah telah merancangnya sedemikian rupa sehingga kelapa ini tetap baik, bagus. It is almost a perfect food. Kelapa ini hampir-hampir makanan yang lengkap. Please relook at the coconut. Tolong pedulikan kembali, perhatikan kembali kepada kelapa kita. It has the 3 essentials. Dia mengandung akan 3 bahan yang wajib ini. And the immature coconut juice, that's a tonic drink. Oh, dan kelapa muda, air kelapa muda ini adalah suatu minuman pemberi tenaga. I met a lady in Fiji a few years ago. Saya bertemu dengan seorang perempuan di Kepulauan Fiji beberapa tahun kemarin. Who told me that her girlfriend was born on a far island. Dia mengatakan bahwa pacarnya itu berasal daripada pulau yang jauh. And the mother died in childbirth. Dan ibunya meninggal pada saat melahirkan. There were no women on the island. Tidak ada wanita-wanita di pulau itu. And from birth they gave the baby the immature coconut juice. Dan sejak dari kecil maka dia minum hanya air kelapa muda. And the baby thrived. Dan bayi itu bertumbuh. Science shows us it's very similar to breast milk. Dan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa air kelapa muda itu mirip sekali dengan air susu ibu. You see, cow's milk is for cows. Anda tahu bahwa susu sapi adalah untuk sapi, anak sapi. Not for humans. Bukan untuk manusia. The reason why so many Australians, and I'm sure in your Jakarta city you find these children getting asthma, bronchitis, tonsillitis. Dan Anda mengetahui di Australia dan saya yakin di Jakarta, kota-kota besar, anak-anak kecil mendapat asma, amandel, dan sinusitis. It's cow's milk. Karena susu sapi. You see, the cow has 5 stomachs to break that down. We only have 1. Di dalam seekor sapi, dia mengandung 5 perut, 5 lambung untuk mengolahnya. Tapi kita hanya mempunyai 1 lambung. When I mention fish, protein, some people ask, what about fish? Kalau saya menyebut mengenai protein, orang bertanya, jadi bagaimana masalahnya dengan ikan? But there's not hardly a clean fish on the planet today. Tapi dewasa ini, ikan-ikan pun sulit ditemukan yang tidak tercemar. A lot of industry lets waste go into the seas, which the fish feed on. Banyak sekali sampah-sampah industri itu mengalir ke dalam lautan yang dimakan oleh ikan-ikan. In Australia, fishing's been banned in Sydney Harbour. Di Australia, memancing itu sudah dilarang di Teluk Sydney. Because the fish had so many chemicals and heavy metals in them. Karena ikan-ikan itu mengandung banyak sampah dan terutama logam-logam berat. Fish is not safe. Ikan sudah tidak aman. What about the animals? Bagaimana dengan hewan-hewan? We see the same thing. Kita juga melihat hal yang sama. In Australia today, they're given a lot of drugs. Di Australia dewasa ini diberikan begitu banyak obat-obatan. They're feeding cattle grain instead of grass. Mereka memberi makan kepada sapi bukan rumput tetapi padi-padian. Flesh deteriorates very quickly once the creature is dead. Dan dagingnya dengan cepat sekali membusuk pada waktu binatang itu mati. Many people are sick today because of meat eating, because of the disease in animals.
Banyak sekali orang yang menjadi sakit dewasa ini oleh karena memakan daging daripada hewan-hewan yang juga sudah tidak sehat. Now, our gastrointestinal tract is 7 meters long. Dan saluran pencernaan kita ini setidak-tidaknya 7 meter panjangnya. So when the people eat meat, it's basically rotting by the time it comes out. Jadi kalau kita makan daging, maka itu sudah membusuk pada waktu dia keluar. So the vegetarian protein is a far superior protein. Oleh sebab itu, maka protein daripada tumbuh-tumbuhan adalah protein yang jauh lebih unggul. I think traditionally the Indonesian people ate a lot of fish, yes? Dan secara tradisional, orang Indonesia ini banyak mengkonsumsi ikan. But an excellent option is the legumes like your garbanzos, your soy. Tetapi pengganti yang baik ini adalah polong-polongan seperti kedelai, kacang merah, garbanzo. I am sure you could find out a way to import. Pasti kita bisa mendapatkannya, mungkin dengan mengimpor. It's an important option because the animal protein is not fit to be eaten now. Adalah sangat penting menjadi satu pilihan karena daging hewan itu tidak cocok lagi untuk dikonsumsi dewasa ini. Is it easy to get olive oil in Indonesia? We have. Yeah, because olive oil is an excellent oil. You know, it's the only oil that God speaks of in the Bible. Dan minyak zaitun juga adalah suatu minyak yang baik untuk kita bisa peroleh. Dan minyak zaitun itu disebutkan di dalam kitab suci. It's very important to make the food program reasonably priced and reasonably accessible. Untuk membuat suatu program kesehatan adalah penting bahwa biayanya harus masuk akal dan juga dia mudah untuk bisa diperoleh. Because I don't live in Indonesia, I'm not fully aware of the good fats that you can get. Karena saya tidak hidup di Indonesia, saya belum mengetahui apakah bahan-bahan yang mengandung lemak yang baik yang bisa diperoleh di negeri ini. But many people are unaware that these are the 3 essential food groups. Namun banyak orang tidak sadari bahwa inilah 3 kelompok makanan yang wajib, yang sangat penting untuk diasup. The carbohydrates are also important, but they tend to be overdone. Karbohidrat ini juga penting, harus diasup juga, tetapi kecenderungannya adalah berkelebihan. But the balance is very, very important. Oleh sebab itu, maka keseimbangan itu adalah sangat-sangat penting. My suggestion is that you experiment on yourself. Saya punya anjuran adalah Anda coba bereksperimen atau uji coba pada diri sendiri. I can promise you, you won't be disappointed. Saya bisa menjamin bahwa saudara-saudara tidak akan kecewa. Because when you can conquer health in your own body, you are now qualified to help others. Karena kalau Anda sudah bisa membuat kesehatan di dalam tubuh kita, saudara sudah boleh memberi nasihat kepada orang lain. I never get into trouble when I'm helping people Saya tidak pernah kesulitan di dalam menolong orang lain, of false claims, etc. yaitu misalnya membuat klaim-klaim yang palsu, Because I am just a teacher. karena saya ini adalah seorang guru, And I love teaching people how to look after the house that God gave them. This dan one. saya senang mengajar orang bagaimana menata, merawat rumah ini yang Tuhan sudah ciptakan. As your own doctor, it's important to know something about your body. Anda menjadi dokter untuk diri Anda sendiri, maka Anda perlu tahu apa-apa tentang tubuh Anda. There is an old proverb that states, it's Proverbs 14 verse 7, knowledge is easy to him that understand. Di dalam suatu pepatah yang penuh hikmat bijaksana, Amsal 14 ayat 7. Dan di sana mengatakan bahwa hikmat itu datang kepada mereka yang bisa mengerti.
When you understand the liver's role, Kalau Anda mengerti bagaimana cara kerja daripada hati, when you understand how it works, kalau Anda mengerti bagaimana caranya ia bekerja, you automatically have the knowledge on how to treat it. maka dengan langsung Anda mempunyai pengetahuan bagaimana cara untuk mengobatinya. How can you get a happy liver? Bagaimana caranya Anda mendapatkan hati yang gembira atau liver yang gembira? Give it a high fiber diet, Berikanlah dia makanan yang tinggi serat substantial protein, dengan protein yang cukup, sufficient healthy fats, dengan lemak yang tepat. lower the carbohydrates. Kurangilah karbohidrat-karbohidrat. One of the best tonics for the liver is the lemon. Dan salah satu tonik yang paling baik untuk liver ini adalah lemon. Squeeze lemon in your water in the morning. Maka berikanlah tetesan lemon di dalam minuman Anda pada pagi hari. Put it in your salads. Lalu taruhlah di sayuran, salad-salad segar kita. And the herbs that are the best for the liver are the bitter herbs. Dan daun-daunan hijau yang paling baik untuk liver ini adalah yang rasanya agak pahit. In Australia we have dandelion. Di situ ada dandelion. I don't know if dandelion grows in Indonesia. Yes, we have. Oh, yeah. So the little dandelion greens, Yaitu tanaman yang dia punya bunga putih dan terbang dengan angin. the tender leaves are not as bitter as the old ones. Daun-daunnya itu baik, terutama yang masih muda, tidak sepahit kalau dia sudah lebih tua. In Australia we have a false dandelion. Dan di sana di Australia kita mempunyai, But the dandelion leaves are very pointy. dan daun-daun dandelion ini sangatlah tajam bentuknya. And you have one stalk and one flower. Dan kemudian ada satu dia punya batang dengan kembang bunganya yang putih. False dandelion, they're round. Dan ada yang bentuk yang lain yang bentuknya bulat daunnya. And they have many flowers like that. Dan bunganya itu banyak. Both have yellow flowers. Dan kembangnya itu kekuning-kuningan. But this is the king. Yang ini adalah raja. The leaves are pointy and smooth. Dia punya daun-daunan itu tajam-tajam dan licin. And remember, sweet to the mouth, bitter to the stomach. Apa yang manis di mulut itu pahit Bitter to bagi the mouth, perut. Tapi yang pahit bagi Sweet. mulut baik, sweet to the manis stomach. untuk perut. The liver loves the bitter ones. Dan liver ini sukalah akan daun-daunan yang agak pahit. But I'm sure you have some native herbs that are a little bitter. Yes. And you can easily spread them through the sweeter herbs. Nah, Anda tentu kita di Indonesia memiliki daun-daunan yang rasanya agak pahit, bisa dicampur dengan yang rasanya lebih manis. And when we sleep at night, Dan kalau kita tidur pada malam hari, your liver likes to sleep too. maka liver kita juga ingin istirahat. Having a large evening meal puts a big load on the liver. Makan malam yang berat itu akan membebankan kepada hati, liver. And when you have breakfast like a king, lunch like a queen, tea like a pauper, you have a happy liver. Kalau Anda makan seperti raja pada pagi hari, makan seperti ratu pada siang hari, dan makan seperti orang miskin pada malam hari, maka liver Anda akan berbahagia. And when you eat breakfast like a king and lunch like a queen, you don't have to eat all day long. Dan kalau Anda makan seperti raja pagi hari, makan seperti ratu pada siang hari, Anda tidak perlu makan terus-menerus sepanjang hari. One of the laws of health is temperance. Salah satu hukum daripada alam ini untuk kesehatan adalah bertarak.
menahan nafsu. And temperance means not taking anything into the body that will harm it and taking in moderation the good things. Dan itu berarti tidak memasukkan sama sekali apapun juga yang akan merusak tubuh ini, dan apapun yang baik untuk tubuh ini digunakan tepat pas jumlahnya. What harms the liver? Apakah yang akan merusak liver? Alcohol, Alkohol, drugs, obat-obatan, chemicals, narkoba, bahan-bahan kimia, tobacco, tembakau, overeating, makan berkelebihan, often eating, makan terus-menerus, anger. amarah. I was very glad to be in the traffic jam the other day and hear no angry voices. Saya sangat senang kemarin masuk di dalam macetnya lalu lintas, tapi tidak ada yang marah-marah. In Australia, there would be angry voices. Jadi kalau di Australia sudah ada yang marah-marah. The emotions do affect our organs. Perasaan kita mempengaruhi alat-alat tubuh kita. In 1 Thessalonians 5:18, the Bible says, "In everything give thanks." Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di dalam segala perkara mengucaplah syukur. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Karena inilah kehendak daripada Allah Bapa melalui Yesus Kristus di dalam kamu. So when traffic jams or so-called bad things happen, we're to be thankful. Jadi kalau kita masuk di dalam macetnya lalu lintas atau terjadi perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi kita, bergembiralah. God says we don't have to like it, just be thankful. Tuhan tidak mengatakan kita harus terpaksa menyukainya, ya pokoknya bergembira saja. It's a very important law of health. Itu adalah suatu hukum kesehatan yang sangat penting. So not taking anything into the body that will harm it and doing in moderation the good things. Jadi, jangan masukkan apapun di dalam tubuh kita ini yang bisa merusakkannya, dan masukkanlah hal-hal yang baik untuknya, tetapi di dalam keterbatasan yang tepat. And in 1 Corinthians, I think it is chapter 9:25, it says, "Every man that strives for the mastery is temperate in all things." Di sana mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke 25. 9 ayat ke-25 dikatakan bahwa setiap orang yang ingin memenangkan akan pertandingan, dia menahan dirinya di dalam segala perkara. Now they do it to obtain a corruptible crown, we an incorruptible. Mereka melakukannya untuk mengejar suatu mahkota yang bisa binasa, tetapi kita melakukannya untuk mendapatkan mahkota atau pahala yang tidak akan binasa.